أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Silakan mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kanan kurang kompak, yang kiri kurang serempak, yang belakang kurang semangat. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'du. Bagaimana kabarnya murid-muridku yang soleh dan soleha, yang ganteng-ganteng dan cantik-cantik pada hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Ya. Alhamdulillah, pada hari ini kita bertemu lagi dalam pembelajaran pendidikan agama Islam. Untuk itu, sebelum kita lanjut lebih jauh lagi, Pak Marwa ingin absen dulu. Apakah hari ini hadir semua? Baik. Murid-muridku yang soleh dan soleha, sebelum kita meningkat ke materi selanjutnya, apakah kalian masih ingat materi sebelumnya, yaitu tentang surat At-Tin? Ya. Alhamdulillah, jika kalian masih ingat, nanti diulang lagi, boleh dipraktekkan dalam kegiatan sholat, ya, dalam ibadah sholat, boleh dipraktekkan dalam sholat sunnah maupun sholat wajib. Baik, murid-muridku yang soleh dan soleha, untuk pembelajaran hari ini kita membahas surat Al-Ma'un. Bapak akan tampilkan dulu. Baik, untuk surat Al-Ma'un ini akan kita bahas, dan mudah-mudahan setelah membahas surat Al-Ma'un ini kalian semua bisa membaca surat Al-Ma'un dengan tartil, ya, dengan baik dan benar. Surat Al-Ma'un diturunkan di kota Mekah, maka surat Al-Ma'un tergolong surat Makkiyah. Surat Al-Ma'un terdiri dari 7 ayat. Nama surat ini diambil dari kata Al-Ma'un yang terdapat pada ayat terakhir. Al-Ma'un artinya barang-barang yang berguna. Baik anak-anak muridku yang soleh dan soleha, ini Bapak tampilkan surat Al-Ma'un, silakan dilihat. Bapak akan memberikan contoh bacaan surat Al-Ma'un, nanti kalian mengikuti, ya, untuk membaca surat Al-Ma'un. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Fawailul lil musallin. Alladzina hum an salatihim sahun. Alladzina hum yura'un. Wa yamna'unal ma'un. Shadaqallahul azim. Murid-muridku yang soleh dan soleha, sedikit Pak Marullah bahas berkenaan dengan hukum bacaan yang terdapat dalam surat Al-Ma'un ini. Di sini ada hukum bacaan yang dinamakan hukum ikhfa. Jadi
Kalau kita lihat pada ayat kelima ini, alladzina hum anso, tulisannya an ya, ada nun sukun bertemu dengan huruf so, anso. Bagaimana bunyi bacanya tuh? Ya, kalau kalian baca anso itu masih kurang tepat. Ya, suara ikhfa ini namanya hukumnya ikhfa nih ya, yang pernah kita bahas waktu itu ya. Anso, nun sukun bertemu dengan so. Ingat, cara membacanya adalah menyamarkan atau samar-samar. Jadi suara nunnya ini disamarkan. Contoh, alladzina hum anso, bukannya anso, tapi ansolatihim sahun. Nah, seperti itu ya. Itu adalah contoh membaca bacaan ikhfa ya. Baik murid-muridku yang soleh dan soleha, siapa yang berani untuk membacakan surat Al-Ma'un? Silakan acungkan tangannya. Wah, subhanallah. Ahmad, silakan. Wah, bagus sekali Ahmad bacaannya. Ada lagi yang berani membaca surat Al-Ma'un? Baik, silakan Putra. Alhamdulillah, bagus Putra bacaannya. Ada lagi? Yasmin? Silakan Yasmin. Baik Yasmin, cukup bagus bacaannya. Alhamdulillah rabbil alamin. Jika Pamarullah mendengar bacaan kalian, ternyata alhamdulillah bacaannya cukup bagus ya. Nanti semuanya praktek nih ya. Semuanya bakalan praktek untuk membaca surat Al-Ma'un dengan baik dan benar. Supaya kenapa? Supaya bacaan kita ini sesuai dengan kaidah ilmu tajwid. Boleh kita praktekkan dalam sholat, boleh kita praktekkan dalam sholat sunnah maupun sholat wajib ya. Untuk jadi imam boleh nggak Pak? Boleh, silakan, nggak apa-apa. Kita praktekkan bacaan surat Al-Ma'un dengan baik dan benar ya. Baik, ini selanjutnya Pak Marot tampilkan sedikit cuplikan yaitu arti daripada surat Al-Ma'un agar kalian mengetahui ya. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin, tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Padzalikal ladzi yad'ul yatim, itulah orang yang menghardik anak yatim, yang berbuat zalim, yang ya suka tidak mau membantu anak yatim, ya itu termasuk menghardik anak yatim. Wala yahuddu ala ta'amil miskin, dan tidak menganjurkan memberi makan orang miskin. Fawailul lil musallin, maka celakalah bagi orang-orang yang salat. Allazina hum an salatihim sahun, yaitu orang-orang yang lalai dari salatnya. Alladzina hum yuraun, orang-orang yang berbuat riya. Wa yamna'unal ma'un, dan enggan menolong dengan barang yang berguna ya. Apa itu riya? Riya itu pamer ya. Kita sholat seumpama ingin dapat pujian dari manusia. Baca Al-Qur'an ingin dapat pujian dari manusia. Kalau seperti itu namanya ibadah kita bukan mengharap ridha Allah, bukan lillahi ta'ala, tapi mengharap pujian dari manusia. Bisa jadi ya, orang ibadah, kalau yang orang riya, itu ibadahnya mungkin pengen dibilang alim, pengen dibilang ahli ibadah, pengen dibilang soleh. Nah ini mudah-mudahan kita semua tidak ada niatan seperti itu ya. Ibadah kita lillahi ta'ala, semata-mata untuk mengharap ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik murid-muridku yang soleh dan soleha,
Untuk pembelajaran pada hari ini mungkin Bapak cukupkan sampai di sini ya. Kita tes one by one jika masih ada waktu, jika tidak ada waktu untuk hari ini boleh kita buat kelompok, kalian baca per kelompok ya. Boleh 4 orang, nanti Bapak nilai bacaannya, baca surat Al-Ma'un. Baik, mungkin itu saja yang Bapak sampaikan. Burung Irian, burung cendrawasih, cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, masih di mute. Saran dari Bapak itu belum menunjukkan bagaimana pembelajaran yang inspiratif, pembelajaran yang siswa itu menjadi sangat berminat, ya, inovatif. Jadi ini memang kamu mengajar sekarang ini yang Bapak lihat itu mengajar yang biasa kamu lakukan, bukan peningkatan setelah PPG. Nah, padahal yang dinilai di PPG ini aspek-aspek yang bukan biasa, tapi memang progres. Ya, Panda, ini kan kebiasaan kamu mengajar modelnya kayak gini. Betul tidak? Betul. Iya, betul, Pak, betul. Iya, jadi ada beberapa hal yang memang bisa masuk dalam nilai skor maksimal yang model kamu kayak gini, tapi masih lebih banyak hal lagi yang tidak bisa maksimal. Misal, kamu tidak menggunakan basis HOTS itu ya. Ya, kemudian tentang tadi pembelajarannya inovatif. Jadi Bapak menginginkan inovasi yang tidak biasa Bapak lihat. Jadi menjadi benar-benar jadi guru profesional itu. Jadi itu kamu cuma menayangkan bacaan itu, dan itu kan gimana kalau gitu terus nggak meningkat, high order thinkingnya nggak dapat, kemudian inovasi, kemudian yang mengasyikkan, pembelajaran mengasyikkan. Kalau dari segi intonasi suara, oke, kamu sudah bagus, sudah ada respon dari gestur tubuh, wajah kamu ya, Bapak cuma baca dan itu sudah menunjukkan. Tapi ada beberapa hal yang krusial, misalnya tentang tipek ya, kemudian kreativitas, pembelajaran yang kreatif, yang inovatif. Nah, yang mengasyikkan, belum lagi cara berpikir yang tingkat tinggi, kemudian untuk mendapat mereka belajar, siswa itu belajar mencari sendiri, inquiry. Ini kan model-model yang diajarkan di PPG. Dan memang yang sebelum kamu pun juga mirip-mirip gitu kalau ditanya, ini kan model kamu belajar. Iya, Pak, lah kan belum meningkat, berarti sudah 1 bulan lebih ya belajarnya. Nah, ini jadi fokus kepada bagaimana peningkatan sesuai dengan standar PPG UIN yang sudah sejak awal diajarkan. Gitu. Ya, kalau menggunakan media, oke, Bapak lihat sudah oke. Misalnya kayak gitu itu loh. Nah, tapi ada hal yang tadi itu yang kreativitas tentunya memang belum muncul. Oke, selanjutnya silakan dibuka mushaf Al-Qur'annya. Dibuka. Pak, boleh izin minum bentar, Pak? Surat, ya boleh. Surat Az-Zukhruf ya. Silakan dibuka surat Az-Zukhruf. Az-Zukhruf itu surat ke-43. Silakan dibaca sampai ayat 1 sampai ayat 10. Halo? Ya, Pak. Dengar nggak? Dengar, Pak. Ini lagi mencari surat Az-Zukhrufnya, Pak. Ya. Surat ke-43. Baik, Pak.
Az-Zukhruf ayat 1 sampai 10 kamu baca dengan fasih dan tartel ya, mulai dengan baca ta'awud, basmalah lalu mulai. 1 Enggak sampai kan? 10, Pak. Sudah ketemu belum? Sudah, Pak. Ayat 1 sampai 10 ya? Ya, 1 sampai 10. Baca ta'awud dulu, basmalah, kemudian itu baca yang fasih dan tartil. Insyaallah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حميم عين سين قاف كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم له ما في السماوات وما في الأرض وهو العلي العظيم تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض ألا إن الله هو الغفور الرحيم والذين اتخذوا من دونه أولياء الله حفيظ عليهم من دونه أولياء الله حفيظ عليهم وما أنت عليهم بوكيل وما أنت عليهم بوكيل وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أم القرى ومن حولها وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه فريق في الجنة وفريق في السعير ولو شاء الله لجعلهم أمة واحدة ولكن يدخل من يشاء في رحمته والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير أم اتخذوا من دونه أولياء فالله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب صدق الله العظيم. Sampai ayat berapa? 10, Pak. Surat apa? Ya Allah. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Yang kamu baca surat apa? Sebelum Az-Zukhruf kan Asy-Syura, Pak. Masya Allah.
Ulang ya. Asy'ara, Asyura. Asyura nih Pak, Bapak Asyura. mintanya apa tadi? Iya Pak, ini salah satu surat nih Pak. Ulang ya. Nah, kamu itu gimana sih? Mantas Bapak itu cuma ya diem aja kamu baca apa ini surat bukan surat Az-Zukhruf. Oh iya. Ulang ya Pak. Ulangi 1 sampai 8 aja lah. Baik. Ayo. Sudah ketemu belum Az-Zukhruf? Sudah Pak, sudah. Ya Ayo Allah, ini cepat lekas. baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamim. Wal kitabil mubin. Inna ja'alnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Wa innahu fi ummil kitabi ladaina la'aliyyun hakim. أفنضرب عنكم الذكر صفحا أن كنتم قوما مسرفين وكم أرسلنا من نبي في الأولين وما يأتيهم من نبي إلا كانوا به يستهزئون فأهلكنا أشد منهم بطشا ومضى مثل الأولين صدق الله العظيم. Ya. Makanya jangan nggak fokus, sudah minum nggak fokus. Baik, selanjutnya mushafnya ditutup, lalu dipinggirkan agak jauh ya, ditutup, dijauhkan ya. Silakan kamu menulis sekarang. Ya, siap untuk menulis ya. Baiklah. Oke, sekarang kamu menulis. Kira-kira yang hafal itu surat apa ya? Surat pendek aja Pak. Mau yang panjang atau yang pendek? Aduh, yang pendek aja Pak. Ya, sambil kamu menghafal, menulis. Ya, baik. Coba ditulis surat. Nah, ini aja. Bentar, berapa ayat ya? Coba Al-Lahab aja. Al-Lahab. Surat Al-Lahab. Tabbat yada Masya abi. Allah. Ya, tulis. Oh ya, sebelumnya kamu tanda tangan dulu di bawah nama kamu dan ditandatangani dulu di kertas itu di bawah. Bapak Di mau sini ya. lihat. Ya, ditunjukkan dulu. Ya. Itu cuma 5 ayat toh. Kemarin atau tadi pagi ada yang lebih panjang. Yuk, silakan. Iya Pak. Tantangan dan nama. Kan kamera. Wah. Pak itu termute Pak suaranya. Silakan mulai nulis, mulai dari Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim.
Tabbat yada abi lahabin wa tabb. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran data lahab. Wa imra'atuhu hammalatal hatab. Bapak motong-motongnya biar kamu nginget nulisnya. Fi jidiha hablum mim masad. Nah, sudah? Belum Pak, baru ayat 2 Pak. Baru ayat 2. Saya Parani. Saya selana rongga talahab wa mro'atuhu Wa imra'atuhu hammalatal hatab. wa mro'atuhu hammalatal Hammalatal hatab. hatab. Hammalat wa mro'atuhu hammalatal hatab. Nah, hatab ini banyak harokatnya apa ya? Hatab. Wa mro'atuhu Hatabi. Robi lah. Wa mro'atuhu hammalatal hatab. Ayat 4 ya. Hammalatal hatab. Terus Fi jidiha hablum mim masad. Fi itu satu kata ya. Fi jidiha hablun min masad. Masad. Sudah Pak, seperti ini Pak. Oke. Tunjukkan sama Bapak yang Ini, lebih Pak. dekat. Oke, sebentar. Ya. Kurang dekat ini Bapak enggak lihat. Sebentar. Bapak pin dulu biar besar. Pin. Nah. Bila batab malu bang saya sudah Hammal ya hablum. Oke, sudah. Nanti di foto habis selesai langsung dikirim Japri ke Bapak ya. Ya, Ya. Pak. Ya, dikirim ke WA. Baik, Pak. sekarang Bapak akan bertanya. Bapak akan bertanya. Tanya-tanya. Sebentar, ini di-save dulu nilai. Oke, coba kamu jelaskan apa 4 kompetensi guru yang diamanahkan dalam Undang-Undang Guru dan Dosen nomor 14 tahun 2005. Ayo, Bapak. 4
kompetensi guru. Nah, Oh, kompetensi. ya, apa aja? Eh, kompetensi pedagogik ya Pak, kayak gitu ya. Ya, Kompetensi terus pedagogik. Terus apa lagi? Astagfirullahaladzim. Kompetensi pedagogik, kompetensi nah kamu PPG itu meningkatkan kompetensi apa? kompetensi Yang di PPG itu dua, yang dilatih itu tadi satu pedagogi, yang kedua apa? yang kedua. PPG ini loh, PPG itu apa tuh singkatannya? Pendidikan profesi guru ya Pak. Nah, berarti kompetensi apa? Pendidikan. Kompetensi. Profesional. Oh, astagfirullahaladzim. Bahkan Profesional. profesional yang Oh ya, dilatih di ya. PPG itu dua tadi, pedagogik dan profesional. Ya, terus yang ketiga empat apa? Kompetensi apa? Pedagogik. Yang itu tidak dilatih di PPG kalau itu. Jadi ini itu dilatih sendiri itu. Apa? Apa dan apa? Payah kamu itu. Kepribadian dan sosial. Nah, di kepribadian itu kamu harus gembleng diri sendiri, kamu komitmen. Kamu ya udah bagus ini misalnya penampilannya, penampilan seorang guru, apalagi guru agama, ucapannya, perilakunya, komitmennya, kejujurannya, ya integritasnya, tanggung jawabnya. Nah, itu kompetensi kepribadian, bisa dipercaya, ya niru-niru sifat Nabi walaupun belum nyampe, jujur ya, bisa menyampaikan ilmunya dengan tulus, ikhlas. Nah, itu namanya kepribadian. Nggak dilatih di sini, nggak dilatih. Yang dilatih di PPG cuma pedagogik dan profesional ya. Kemudian yang sosial, nah itu dilatih juga sendiri ketika abluminan nas, interaksi sosial dengan sesama guru, dengan siswa-siswa, dengan keluarga, dengan tetangga. Nah itu harus digembleng tuh. Nah itu di, oke. Kemudian coba Bapak disampaikan, kamu jelaskan apa yang kamu pahami tentang PBL. PBL. Pendekatan PBL itu apa? PBL. PBL itu singkatan dari Problem Based Learning. Ya. Based learning lah, yaitu pendekatan PBL itu problem based learning. Itu caranya gimana? Maksudnya apa? Cara menggunakannya gimana? Nah, yang saya pahami itu PBL itu kita memunculkan masalah supaya peserta didik kita itu berpikir kritis terhadap masalah-masalah yang muncul. Kurang lebih seperti itu, Pak. PBL itu ya hampir betul lah. Jadi mengajarnya itu berdasarkan problem yang dilemparkan oleh guru terkait dengan materi, lalu berbasis itu best itu kan berbasis problem. Jadi pembelajaran itu berbasis problem. Lalu masalah tadi itu dikaitkan dengan materi, materi itu kemudian siswa diminta untuk mencarinya. Tadi Bapak bilang inquiry kan, mencari jawabannya sendiri, memecahkan masalah itu dan seterusnya. Baik. Kemudian dalam merumuskan dalam menyusun RPP kamu kan juga merumuskan yang namanya IPK, indikator pencapaian kompetensi. Nah, bagaimana langkah untuk menyusun atau merumuskan IPK itu? Masya Allah. Gimana langkah-langkahnya, mulai dari apa gitu. Yang kamu tahu aja, udah belajar toh. Apa? Indikator. Merumuskan IPK loh, kamu kan nulis di RPP, jangan-jangan cuma kopas. Ya merumuskan sendiri, mulai dari apa? Boleh lihat RPP nggak sih, Pak? Itu jadi ngeblend. Cara merumuskannya itu gimana? Kamu mulai dari apa? Melihat Mengamati, gitu ya, Pak? enggak melihat apa dulu, mencermati apa dulu? Malah melihat apa dulu?
Duh, KI, kompetensi inti dicek, KD, naba, lalu materi, cakupan materinya apa, baru dirumuskan, IPK-nya, indikator pencapaian kompetensinya apa ya, KD 1.1, lalu IPK-nya apa, dipecah lagi untuk mencapai itu. Wah, jadi ini ketahuan kalau kamu RPP-nya nggak bikin sendiri. Nah, emang kayak gini nih kalau sudah diuji langsung ini akan ketahuan. Nah, selanjutnya apa yang kamu tahu tentang TPACK, TIPEK itu apa? Pendekatan TIPEK itu apa dalam pembelajaran apa? Impact itu ya, aduh, ada toko ya di resume ya. Apa? Impact itu ya Allah. Teknologi, teknologikal, ya, Ya. panjangannya ya Pak, teknologikal, pedagogikal, content knowledge. Jadi itu kalau nggak salah itu kerangka kerja yang mengidentifikasi pengetahuan. Guru perlu mengajar secara efektif dengan kerangka teknologi gitu Pak ya, tentang teknologi gitu. Nah ya, Pak, berarti gimana maksudnya? Pembelajarannya gimana? Mungkin pembelajarannya tuh kita memasukkan unsur-unsur teknologi gitu dalam media pembelajaran tentang materi yang kita ajarkan gitu, kita gunakan media-media yang lebih relevan gitu di zaman sekarang. Seandainya nanti semua memunculkan video gitu dalam pembelajaran, dalam media pembelajarannya. Ya, betul. Alhamdulillah. Selanjutnya, ini kamu jelaskan tentang apa itu HOTS, HOTS tadi, pendekatan HOTS itu apa? Ya. Pembelajaran HOTS. HOTS itu dari panjangannya High Order of Thinking Skill. Ya, artinya itu berpikir. Apa? Ulangi. Ya Allah, bahasa Inggris saya berketan banget nih Pak. HOTS apa? Singkatannya? Panjangnya apa? Higher Order Nggak ada of R-nya, nggak ada. High Order of Thinking. Nggak ada of-nya. High order thinking. Oh, S-nya High Order Thinking Skill. Ya, gimana itu maksudnya? Itu kemampuan berpikir kritis, logis, apalagi ya, reflektif gitu ya, berpikir kreatif gitu Pak, intinya Pak, berpikir kreatif ya. Jadi kita memunculkan kepada siswa kita agar mereka itu berpikir kritis, berpikir logis, dan berpikir kreatif. Ya, gitu, tentang Pak. Al-Ma'un ini coba kasih contoh dievaluasi apa pertanyaan untuk penilaian pengetahuan siswa tapi yang jenis HOTS. Gimana kira-kira pertanyaannya, contohnya? Untuk yang kamu ajarkan tadi. Oke. Baik murid-muridku yang soleh dan soleha, ketika tadi kita sudah membahas tentang surat Al-Ma'un dan artinya, ya, coba kalian sebutkan ciri-ciri atau sebutkan Salah. orang. Sudah, nggak paham. Kamu kalau masih menyebutkan, siswa masih suruh menyebutkan itu bukan HOTS, itu LOTS. Oh, kamu nggak paham berarti. Jadi HOTS itu harus menggunakan mulai dari perencanaan di IPK, indikator pencapaian kompetensi itu harus memasukkan yang KKO-nya itu, kalau ini tadi pengetahuan berarti yang mulai C4. Kamu cek nanti KKO C4, C5, C6 itu HOTS. Kalau C1, 2, 3 itu LOTS, lawannya Low Order Thinking Skill ya. Jadi kalau kamu masih menyebutkan berarti siswa
mampu menyebutkan itu berapa itu C1 kalau nggak C2 itu lots. Jadi HOTS itu semacam apa? Menganalisis ya, mengidentifikasi ya, mengkreasi, apalagi kalau mengkreasi itu C6 itu ya, itu P6 karena kalau yang psikomotor pakainya P, psikomotor P4, P. Wah, kamu nggak paham, di RPP-nya juga nggak ada. Jadi harusnya dikasih dalam kurung kalau misalnya IPK nomor berapa, tapi dikasih turun ini C6 jadi HOTS. Kalau yang kemarin kelas Bapak bimbing itu semuanya tak bikin kayak gitu di blok merah, di RPP-nya dikasih dalam kurung ini yang C4 berarti HOTS, ini yang C2 berarti LOTS. Jadi tahu tidak semuanya HOTS karena jadi berat, tidak semuanya LOTS terlalu rendah. Jadi adil, tapi harus ada. Nah, ini jarang yang dipahami. Jadi Bapak lihat baca-baca RPP-nya itu di kelas ini belum ada kayak gitu itu tuh. Jadi nggak tahu kemana belajarnya gimana. Oke. Terus gini, kamu tahu nggak tentang apa itu dimensi pengetahuan? Ada faktual, konseptual, prosedural, dan metakognisi. Itu beda-bedanya apa? Faktual, konseptual, prosedural, metakognisi. Apa? Faktual itu pembelajaran yang berbasis fakta kali. Ya, apa? Fakta. Fakta kali Pak. Faktual itu fakta berarti Pak. Terus? Konseptual ya mungkin membahas tentang konsep-konsep ya, yang terdapat dalam materi pembelajaran. Terus satunya lagi prosedural apa? Prosedur ya berarti apa ya? Prosedural pembelajaran yang sesuai dengan runtunan materi yang diajarkan gitu Pak. Kalau metakognisi apa? Apa kalau metakognisi? Itu tentang kesadaran gitu ya, kesadaran tentang kesadaran, tentang keyakinan gitu ya Pak. Jadi dimensi pengetahuan kayak gitu, fakta yang ada. Misalnya fakta, kamu pakai peci itu fakta ya. Kamu pakai peci hitam itu fakta. Kemudian tadi yang kedua apa? Lupa tadi Bapak. Yang kedua tentang apa? Konsep. Konsep dulu. Oh ya. Konsep. Jadi apa itu peci? Tadi faktanya peci dipakai di kepala, warnanya hitam itu fakta. Kemudian kalau konsep berarti apa itu konsep peci? Peci itu konsepnya adalah salah satu tradisi keislaman di Indonesia, tradisi keislaman Nusantara ketika orang laki-laki menggunakan peci untuk acara-acara agama, peribadatan dan seterusnya. Nah, itu konsep prosedural lah, berarti prosedural bagaimana cara menggunakannya ya, cara membuatnya, bahkan mungkin pengetahuan tentang cara membuat peci itu prosedural. Nah, kalau metakognisi contohnya gimana tentang peci tadi? Apa berarti? Pengetahuan tentang peci, tapi metakognisi. Metakognisi itu kan berkaitan dengan kesadaran ya Pak, keyakinan ya ataupun. Nah, berarti meta itu artinya sesudah, step sesudahnya. Kan ada metafisika, fisik itu yang nampak. Metafisika di atasnya lagi. Metakognisi, kognisi kan pengetahuan. Metakognisi di atasnya pengetahuan yang tadi itu. Berarti apa? Itu step yang lebih tinggi itu. Kalau anak SD sebetulnya susah. Tapi kamu kan SPDI, apa coba metakognisi itu apa? ya dalam membuat peci ini metakognisi mungkin kita memiliki kesadaran memakai peci ini sebagai lambang atau sebagai apa namanya simbol gitu ya,
simbol Ya, kita. boleh identitas, simbol itu Identitas, metakognisi. Tidak sekedar cuma topi yang dipakai di kepala, tapi ini ada simbolik seorang pria Muslim Indonesia. Nah, kan gitu. Ya. Seorang pria nasionalis Muslim. Nah, itu namanya metakognisi betul. Jadi kayak gitu itu. Setiap pengetahuan itu ada dimensinya. Bisa dipahami ya? Ya, insya Allah, Pak. Oke, cukup. Alhamdulillah. Arullah. Selamat, terima kasih. Semoga sukses sampai lanjut. Amin ya Allah. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih, Pak. Ya, recordnya diambil nanti recordnya ya. Kamu edit lalu diupload. Baik, Pak. Terima kasih ya, Pak.